Satu, keuntungan kalau kita bersegera melaksanakan kebaikan itu adalah mematahkan langkah setan. Ini yang pertama. Kalau kita bersegera dalam kebaikan, yang pertama kita akan patahkan langkah setan. Kenapa? Setan ini suka menunda-nunda. Sudah tahu kita waktu duha, tapi karena kita megang HP, tadinya dia melihat kondisi di Rempang di Pulau Batam. Berita-berita dia lihat. Waduh, kasihan orang-orang Melayu di sana. Alhamdulillah, ini bulan Maulid sudah masuk. Sudah 1 minggu. InsyaAllah untuk menyemarakkan bulan Maulidur Rasul ini kita membaca salawat dulu ya. Panaskan enjin dulu, warming up dulu. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qari anta misbahus suduri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami kepada kekasih kami baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik bus Damri keliling Padang. Anak-anak di taman bermain balon. Karena Ustadz Fahri tidak dapat datang, digantikan Ustadz Ansori Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Saudara Ketua, Pengurus dan Imam Besar Masjid Paripurna Baitus Salam yang saya muliakan, dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, orang-orang lama, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, encik-encik dan puan-puan, hadirin hadirat yang sudah kawin maupun yang terlambat, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Imam Hasan Az-Zazili, pendiri tarikat Saziliyah, ia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau seorang membaca salawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Lalu apakah dia itu bersolawat itu dengan hati yang hadir khusyuk ataupun dengan hati yang lalai?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau seorang itu membaca salawat dengan hati yang lalai,
Misalnya sambil nonton TV, megang tasbih, baca solawat. Sambil menyapu dia baca solawat. Sambil menyuci dia baca solawat. Nabi bilang Allah bagi pahala dari Allah. Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Tapi kalau dia bersolawat secara khusyuk dengan mengingati Allah, maka tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Al-Maliki dulu masa hidupnya, imam besar, al-alimul allamah dulu di Makkah, gurunya kepada semua ulama-ulama kita di Indonesia dulu. Maka dia bilang pintu-pintu rahasia akan terbuka, yaitu melalui salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita pada bulan Maulidur Rasul menjadi satu motivasi kepada kita, kerinduan kepada Nabi kita. Semoga Allah kumpulkan kita nanti bersama Nabi kita di dalam syurganya. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, saya mengajak kita semuanya untuk membacakan Al-Fatihah dan doa. Mudah-mudahan rezekinya bertambah, kesehatannya Allah jaga. Kepada semua yang bil khusus telah memberikan donasi, bantuan, infak, sedekah untuk terlaksananya kajian subuh kita dan juga untuk sarapan pagi. Alhamdulillah beberapa kita ini alhamdulillah ambil tanggung jawab dengan sukarela, dengan seikhlasnya, sehingga alhamdulillah lepas kita santapan rohani, nanti ada juga santapan jasmani. Semoga mereka yang telah terlibat Allah berkahi dan tambah rezekinya, Allah tambah keberkahan hidupnya, rumah tangganya sakinah mawaddah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya sebelum kita masuk kajian kita pagi ini, alhamdulillah Masjid Baitus Salam sudah kembali terbentuk remaja masjidnya, ya Pak Ketua. Alhamdulillah, itu inisiatif dari mereka sendiri, tanpa dari kita ini orang tua, artinya menekan mereka. Jadi sudah terkumpul kurang lebih 30 orang. Jadi mereka ada beberapa kegiatan. Yang kegiatan bersama saya setiap malam Ahad dan malam Isnin, nanti malam dan besok malam lepas Isya, mereka tahsin Al-Quran. Jadi saya bilang dari mana kami mulai. Mereka ada ingin mau belajar bahasa Arab, ada mau belajar bahasa Inggris, macam-macam. Jadi saya bilang remaja masjid notabene-nya lebih dekat dengan baca Al-Quran dulu. Jadi kalau sudah nanti pasti baca Al-Quran, baru kita atur lagi program yang lain. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagi yang ada anak-anak remaja, definisi remaja ini umur 13 sampai 17 tahun. Tapi kendati pun di sini yang hadir itu banyak di bawah 13 tahun, karena mereka mungkin mau bergabung di dalam belajar tahsin. Jadi 13 sampai 17 tahun. Jadi mereka kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan masjid. Ini sangat positif. Lagipun melihat kondisi di akhir zaman ini, masjid inilah yang menjadi benteng keselamatan kita. Saudara-saudaraku, itu di Palas penjara anak, kebanyakan kasusnya itu adalah narkoba, penyalahgunaan seksual, kekerasan. Saya sama Haji Repi kadang-kadang kami ke sana untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak itu. Saya sempat tanya, 2 anak di sana kasusnya apa? Kena 15 tahun, kasusnya kasus pembunuhan. Umur 15 tahun. Jadi ini saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita tidak libatkan anak-anak untuk datang kepada kegiatan-kegiatan yang positif, maka mereka akan lalai di bawah arus hari ini, main game, main HP dan lain-lain. Jadi insya-Allah bagi yang punya putra-putri, alhamdulillah Masjid Baitus Salam, alhamdulillah hari ini
kita mendidik dan membimbing untuk kegiatan remaja masjid kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan sambungan kajian kita yang hari itu ada 5 karakteristik seorang muslim yang sejati. Bapak Ibu yang hadir hari itu masih ingat sudah berapa kita kaji? Ada 3 ya hari itu ya. Ada 3 karakteristik muslim sejati itu. Yang pertama, dia mempunyai sifat berhati-hati. Yang kedua, dia beriman kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom yang keempat, insyaallah kita lihat sambungan ayatnya pada surah Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Tanda yang keempat, karakteristik seorang muslim yang sejati adalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka beri. Contohnya sedekah, zakat, membantu orang lain. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka merasa takut kepada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, sebab mereka tahu bahawa mereka akan kembali kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini begini: mereka yang sudah memberi kebaikan dengan sedekah, dengan zakat, bantuan kepada orang lain. Jadi mereka yang sudah memberi kebaikan, mereka masih merasa belum cukup kebaikan itu. Takut-takut kebaikan itu tidak dapat menyelamatkan mereka daripada murkanya Allah. Jadi sehingga dia tidak merasa cukup dengan kebaikan. Inilah tanda muslim sejati yang keempat. Tidak cukup dengan berbuat kebaikan. Artinya lagi dan lagi berbuat baik, lagi dan lagi berbuat baik. Jadi kalau ada orang suka berbuat baik, ini adalah implementasi hatinya bersih. Tidak ada orang berbuat baik kalau hatinya kotor. Danau yang bersih, airnya keluar bersih. Danau yang keruh kotor, air yang keluar pun kotor. Begitulah hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, maka ucapannya pun keluar baik-baik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang suka berbuat baik, itu juga kehidupannya akan berkah. Maka kita disuruh berkunjung-kunjung kepada orang-orang baik untuk mengambil keberkahannya. Kalau kita duduk di tempat orang baik, diibaratkan kita ini seperti duduk di samping tukang minyak wangi. Walaupun kita tidak dapat minyak wanginya, tapi kita dapat harumnya. Tapi kalau orang yang bukan berbuat baik, kita duduk di sana seperti duduk di dekat pandai besi, tukang besi. Kalaupun kita tidak dapat percikan itunya, apinya, kalau tidak kena, tapi kita kena bau daripada asap dan bau orang yang membuat besi tadi. Jadi orang baik ini berkah, berkah hidupnya, berkah kehidupannya. Jadi makanya satu hari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahmatullah alaih, dia itu bertamu kepada rumah muridnya. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu murid Imam Syafi'i. Yang paling tua di antara imam 4 itu adalah Imam Hanafi. Kemudian baru Imam Malik. Baru Imam Syafi'i. Kemudian baru Imam Hambali. Imam Hambali ini sangat
tertarik. Dia sangat ta'alluq kepada Imam Syafi'i, gurunya. Dia sangat memuliakannya. Dia sering cerita dengan anak gadisnya. Dia punya anak gadis bahwa dia mempunyai guru namanya Imam Syafi'i. Orangnya sangat tawadu, orangnya sangat rendah hati, sangat humble, hidupnya sangat zuhud. Satu hari Imam Syafi'i datang bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya pun begitu gembira sekali karena melihat Imam Syafi'i dapat melihat secara langsung. Daripada cerita ayahnya itu, dia pun penasaran macam manakah guru yang menjadi idola ayahnya itu. Jadi ketika Imam Syafi'i datang, dia pun gembira sekali. Idolanya datang ke rumahnya. Tapi ketika dibagi makanan, maka Imam Syafi'i ini makannya lahap, rakus makannya. Maka anaknya pun heran. Ayah bilang ini orang makannya ya sedikit, orangnya zuhud, tapi ini habis makannya, rakus makannya. Kemudian setelah diberikan tempat tidur, disediakan tempat tidur, dia lihat ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal tengah malam solat sunat, baca Al-Quran. Tapi Imam Syafi'i setelah dia merebahkan diri tidur, jadi sampai pagi dia tidak bangun-bangun, tidak ada solat tahajud, tidak ada baca Al-Quran. Dia pun confused lah, dia pun heran sekali. Macam mana nih ayah ini cerita guru idolanya ini? Makannya rakus, solat pun tidak, tapi ayah bangga sekali, idola sekali ayah dengan guru ini. Maka dia pun penasaran, dia tanyalah ayahnya, ayah pun telah bagi tahu saya tentang guru ayah yang bernama Syafi'i. Imam Syafi'i itu ayah bilang orangnya zuhud, orangnya sederhana, sangat humble. Tapi tadi saya lihat makannya rakus sekali. Kebetulan Imam Syafi'i datang, maka pembicaraan dia dengan ayahnya pun berhenti. Maka Imam Syafi'i bilang, dia dengar, oh nak, tadi itu saya makannya banyak karena bapak kami ini orang baik. Kalau orang-orang baik itu tentulah makanannya halal. Dan kemudian ta'amul karim, kata Imam Syafi'i, dawaun, makanannya orang baik itu dapat menjadi obat. Jadi saya makan banyak untuk menjadi obat buat saya. Ta'amul bakhil dah. Sedangkan makanan orang yang bakhil itu adalah sumber daripada penyakit. Jadi makanya saya makannya banyak untuk jadi obat bagi saya. Jadi saudara-saudara tidak heran. Ini contohnya lah, misalnya kalau Tuan Haji Hashim misalnya jemput kita makan di rumahnya, kalau kita makannya rakus, itu tandanya Tuan Haji itu orang baik begitu. Tapi ikuti pula lah porsinya, jangan pula nanti setelah diceritakan rakus makannya terlalu rakus. Ada orang gemuk tapi makannya dikit, ada orang ya badannya kecil tapi makannya 3 piring. Ya, jadi ikut itunya ya. Ya Al ya, ikut porsinya ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang Muslim sejati, dia itu tidak merasa cukup dengan kebaikannya. Sebab tanda-tanda orang beriman, dia banyak buat kebaikan, tetapi masih banyak merasa takut kepada Allah. Sedangkan orang munafik banyak buat keburukan, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dikatakan orang yang sentiasa mengingat Allah itu hatinya tenang, tidak ada yang ditakutinya. Cuman 2 takutnya orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah pun masih ada takutnya, ada 2 lagi. Biasanya tanda orang yang dekat dengan Allah tenang hatinya,
Tidak ada takutnya. Tapi orang yang dekat dengan Allah ternyata ada dua takutnya. Apa itu? Yang pertama, takut amalnya tidak diterima. Itu tanda orang beriman, takut amalnya tidak diterima. Yang kedua, takut dia kembali hilang hidayah daripadanya, kembali kepada jalan buruk. Itu tanda yang kedua. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika dia berjalan dengan murid-muridnya, maka perjalanannya di stop sama orang mabuk. Maka dia bertanya, "Wahai Syekh, ada apa?" Kata Syekh Abdul Qadir, "Apakah Allah mampu menjadikan pelaku maksiat seperti saya menjadi orang yang baik?" Maka Syekh Abdul Qadir bilang, "Ya, mampulah. Tentu kalau hanya untuk merubah orang jahat, orang buruk menjadi baik, itu Allah mampu." Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat, ahli pemabuk seperti saya menjadi orang taat seperti Tuhan?" "Ya, tentulah sangat mampu," kata Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dia bertanya lagi, "Syekh, apakah Allah mampu menggantikan posisi Tuhan seperti posisi saya?" Menangis Abdul Qadir Jailani. Takut kalau Allah rubah kondisinya. Jadi yang paling ditakuti oleh orang yang dekat dengan Allah, takut hilangnya kasih sayang Allah. Kalau kita takutnya takut miskin, takut kurang pengaruh, takut tidak dihormati, takut hilang wibawa, takut kehilangan harta. Orang dekat dengan Allah, muslim sejati, takutnya apa? Takut hilangnya kasih sayang Allah. Ini yang paling mereka takutkan. Muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa Tuhan menangis? Ada apa?" Maka Abdul Qadir bilang, pertanyaannya yang ketiga tadi yang membuatku menangis. Aku takut, tidak ada jaminan. Aku takut kalau aku ini Allah rubah keadaan posisi saya seperti dia. Makanya kita dianjurkan berdoa. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, monggo, artinya wahai Tuhan, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami, qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan petunjuk. Jadi setelah Allah bagi kita hidayah, setelah kita hijrah, jangan lagi dicabut oleh Allah. Sekali Allah cinta, sampai kita berjumpa Allah dalam keadaan Allah rindu kepada kita. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jangan tinggal doa ini selepas habis solat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Apalagi solat tahajud, doa ini jangan tinggal, dan solat 5 waktu. Mohon kita kepada Allah untuk tidak dibolak-balikkan hati kita setelah Allah bagi kita ini hijrah, hidayah dan petunjuk. Jadi ini tanda yang keempat. Seorang muslim yang sejati, dia itu tidak merasa cukup dengan kebaikan, lagi dan lagi, lapar dan lapar dengan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah tunjuk ajar kita, beliau sudah maksum, dihapus daripada segala dosa. Beliau yang memegang kunci surga. Surga tidak akan terbuka kecuali setelah beliau buka. Nabi-nabi terdahulu mulai daripada Adam sampai Nabi Isa,
umat-umat terdahulu, semua yang lainnya tidak ada yang dapat masuk surga sebelum Nabi melangkahkan kaki ke surga. Di tangannya kunci surga. Tapi Nabi sampai bengkak kakinya berdiri tahajud kepada Allah. Nabi masih menangis di malam hari. Kenapa? Nabi ditanya, "Ya Rasul, kau sudah diampuni, dosamu sudah diampuni, tidak ada dosamu, engkau dijaga oleh Allah." Apa kata Nabi? "Afalam akuni abadan syakura." Aku ini ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jadi orang dekat dengan Allah, motivasi beramalnya bukan lagi ingin menunaikan kewajibannya, tapi mengimplementasikan rasa syukurnya kepada Allah. Tidak dapat dibalas rasa syukur itu. Ingin mensyukuri, maka lagi dan lagi amalnya, lagi dan lagi dibuat dan dibuat. Tidak merasa cukup, balik dari umroh, loh kendak ke masjid lagi bu, kan saya balik umroh sudah. Loh emang kenapa? Kan satu kali solat di Masjidil Haram lebih baik dengan solat di Baitus Salam 100.000 kali. Saya sudah solat di sana selama 5 hari. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 kali 100.000 itu sudah cukup bagi saya. Tidak begitu mendefinisikannya. Malah setelah umrah tambah rajin datang ke masjid. Yang tidak tahajudnya bolong-bolong, maka dia tambah rajin ikut tahajud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka-mereka yang bersegera di dalam melaksanakan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang diutamakan. Jadi dengan kebaikan mereka bersegera, tidak ditunda-tunda. Satu, keuntungan kalau kita bersegera melaksanakan kebaikan itu adalah mematahkan langkah setan. Ini yang pertama. Kalau kita bersegera dalam kebaikan, yang pertama kita akan patahkan langkah setan. Kenapa? Setan ini suka menunda-nunda. Sudah tahu kita waktu duha, tapi karena kita megang HP, tadinya dia melihat kondisi di Rempang di Pulau Batam. Berita-berita dia lihat. Waduh, kasihan orang-orang Melayu di sana. Kemudian datang lagi berita-berita dari mancanegara. Wah, Masya Allah, luar biasa. Kemudian berita lagi datang, berita kesukaannya, pakaian-pakaian, datang lagi masakan-masakan. Teringat dia sudah sholat duha. Tapi nantilah. Itu kerja setan. Akhirnya nanti sudah masuk waktu zuhur, hilang waktu duha. Jadi muslim sejati itu bersegera dengan kebaikan, patahkan kaki setan. Kita sudah bangun, masih 3:30. Nanti sudah azan. Itu. Jadi dengan kita ini bersegera dengan kebaikan, mematahkan langkah syaitan. Jadi bersegeralah dengan kebaikan. Itu salah satu tanda seorang muslim yang sejati. Tidak buang masa, dengan kebaikan langsung spontan. Karena setan ini tugasnya menunda-nunda. Saudara-saudara, sesungguhnya kejahatan yang terjadi di muka bumi ini akibatnya karena menunda-nunda kebaikan. Karena menunda-nunda kebaikan. Ada di masjid sholat berjamaah, tapi ditunda-tunda untuk datang. Ada pengajian, ditunda-tunda untuk datang. Ada kesempatan remaja, ditunda-tunda untuk datang. Dari menunda-nunda inilah datang kesempatan-kesempatan yang lain. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersegera melaksanakan kebaikan, maka insya Allah lawan daripada kebaikan ini adalah keburukan. Kalau kita datang kepada keburukan, maka jauh kita daripada kebaikan, maka kita jauh daripada keburukan. Saudara-saudara, saya ingin berbicara sedikit. Menteri P3A, bagian apa itu P3 itu?
Apa itu Pak Ketua? Singkatannya itu. P3A. Yang hari ini ada Menteri P3A, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mereka P3A, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu telah mencatat kejahatan yang terjadi di Indonesia dari bulan Januari ke bulan Mei, khusus bagian penyalahgunaan seksual, itu kasus terjadi 2003 ini 4.280 kasus. Tidak kira orang yang muda, bahkan orang yang tua pun terlibat di sana. 4.280 kasus. Itu yang tercatat lah itu. Lain lagi yang tidak tercatat. Itu yang dicatat oleh Kementerian P3A. Itu kasus seksual saja. Belum kasus narkoba, belum kasus pencurian, belum kasus tanah, belum kasus utang piutang, belum kasus perceraian, belum kasus selingkuh, belum kasus mata keranjang. Itu banyak kasus lagi. Itu baru kasus seksual saja 4.280 kasus dari bulan Januari sampai bulan Mei. Itu akibat daripada apa? Tidak bersegera di dalam kebaikan. Jadi kalau tidak segera di dalam kebaikan, itulah yang terjadi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang kita malu. Dalam sebuah penelitian hewan yang bernama kucing, itu dalam penelitian kucing itu ada musim-musimnya untuk kawin. Ada musimnya itu. Memang kalau manusia tidak ada sih musimnya kalau kita ini, tapi kucing ada musimnya. Ternyata dalam sebuah penelitian, kucing itu masa kawinnya banyaknya terjadi pada bulan Februari. Pada bulan Februari. Kemudian ada lagi sebuah penelitian, seekor ular jantan yang galak. Apabila ular jantan ini mendekati betinanya untuk kawin, ketika betinanya tidak mau, maka ular ini tidak mau paksa, dia pun pergi. Itu ular. Adatnya ular seperti itu. Dia dekati betinanya dan betinanya menolak, lagi tidak enak badan, maka dia pun tinggalkan, tidak mau kacau. Masya Allah. Tapi manusia kalah kita ini dengan ular, kalah kita dengan kucing, kalah dengan ular. Ular saja yang segalak itu tidak memaksa. Tadi kasus yang ditulis 4.280 itu kebanyakannya adalah terjadi, walaupun ada yang suka dengan suka, tapi banyak terjadi pemaksaan. Kalah kita dengan ular. Ular tidak memaksa. Tapi manusia yang punya akal, ketika imannya tertutup, maka akalnya pun akan tertutup. Jadi ini kita gunanya ini bersegera di dalam kebaikan. Kalau kita tidak bersegera di dalam kebaikan, inilah akhirnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita segera patahkan langkah setan. Kita bersegera di dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, hikmahnya kalau kita bersegera di dalam kebaikan, kita akan mendapat nilai plus daripada Allah. Contoh, kalau kita ini seorang karyawan, jam masuk kantor pukul 8. Kalau kita datang sebelum pukul 8, kita datang setengah 8. Ketika bosnya melihat kita, itu bosnya itu akan menilai kita dengan satu poin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam hatinya nanti, ini orang akan saya cepat naikkan pangkatnya, ini tepat waktu, minimal akan saya berikan bonus kepadanya, ini orangnya sangat luar biasa sekali,
Ini sebelum waktu kantor dia udah masuk. Jadi kelebihan daripada bersegera dalam amal, kita dapat bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Rutin datang ke masjid, tapi sebelum waktu dia sudah masuk di masjid. Inilah beberapa tempat yang salah satunya lebih besar pahala yang sunat daripada yang wajib. Biasanya wajib lebih besar, tapi ini ada yang sunat lebih besar daripada yang wajib. Salah satunya apa? Kalau kita mau sholat, yang wajib apa? Apa yang wajib, Bu, kalau kita mau sholat? Wudu. Itu yang pertama. Karena la sholata liman lam la wudu alah. Tidak sah sholat kalau wudunya tidak ada. Jadi yang pertama sekali adalah wudu. Ketika kita mau sholat, posisi wudu itu adalah wajib. Tapi sebelum masuk waktu sholat, hukum berwudu di sana sunnah. Tetapi sunnah kita ini lebih besar pahalanya daripada wajib menjelang sholat, daripada ketika kita ini mengambil wudu jauh-jauh waktunya sebelum sholat. Jauh-jauh sebelum sholat hukumnya sunnah, tapi ketika sholat sudah datang perintah wajib, maka yang sunnah di sana lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita sentiasa mendahulukannya, mengutamakannya, maka kita ada satu nilai plus daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak capekkan kita. Orang yang serius di dalam bekerja, orang yang dia sebelum masuk waktunya sudah ada di sana. Jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang kedua, dapat janji daripada Allah Subhanahu wa taala akan ada nilai plus, akan ada tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir kalau kita selalu datang cepat, itu adalah untuk meminta perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi lagi yang pertama tadi, orang muslim sejati itu hidupnya berhati-hati, tidak ceroboh. Karena berhati-hati akan selamat. Seorang supir yang membawa bus tidak penuh dengan hati-hati, itu alamat akan kecelakaan. Begitu juga hidup kita, kalau tidak hati-hati kita akan terjerumus. Karena jurang-jurang yang kita hadapi ke hadapan itu jauh lebih berbahaya daripada jurang-jurang yang dilalui oleh seorang supir yang membawa mobil. Kemudian yang kedua, beriman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya melihat segala sesuatu, dia melihat kebesaran Allah dulu, tidak melihat pemandangan yang indah semata-mata hanya pemandangan, tapi beriman melihat pemandangan itu dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mensyirikkan Allah. Hari itu kita bahas baik ya syirik khafi maupun syirik jali, maupun syirik yang tersembunyi maupun syirik yang terang-terangan. Yang keempat ialah tidak merasa cukup dengan amal kebaikan. Kemudian yang kelima, bersegera di dalam melaksanakan amal kebaikan. Inilah ciri-ciri karakteristik daripada seorang muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita sejati di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi lelaki sejati saja, karena dunia ini banyak sekali godaannya. Kalau kita tidak bersegera dalam kebaikan, dunia banyak godaannya. 3 godaan besar dunia ini. Apa dia? Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Masya Allah. Itu tidak mempan di harta, masuk tahta. Tidak mempan di tahta, wanita. Makanya sekarang ini kita lihat iklan-iklan menggunakan wanita semuanya. Sampai barang-barang yang tidak ada hubungannya pun menggunakan wanita. Kita lihat iklan furniture menggunakan wanita. Kita lihat iklan obat-obatan menggunakan wanita. Suami yang minum, istri yang tersenyum.
Jadi semua wanita yang selalu itu. Jadi godaannya ini terlalu banyak, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan uraian karakteristik muslimin sejati kita dapat berusaha untuk dekat dengan Allah melalui karakter-karakter muslim yang sejati. Barangkali inilah uraian kajian kita pagi ini. Masih ada waktu sedikit lagi dalam 3-4 menit. InsyaAllah kita akan gunakan untuk tanya jawab. Disilakan. Mungkin daripada apa yang tadi kita bahas ataupun di luar daripada itu, insyaAllah yang dapat saya jawab, yang tidak nanti saya akan kaji kembali. Nanti dalam lain kesempatan kita akan diskusikan kembali. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing? Ya, terima kasih. Kucing ini adalah satu hewan peliharaan yang biasa ada di rumah kita. Apalagi hari ini ada kucing-kucing istimewa yang harganya bukan saja ratusan ribu, bahkan berjuta-juta. Dulu ketika awal-awal dulu dikawinkan itu kucing-kucing yang jadinya kucing Anggora, itu sampai harganya puluhan juta. Kadang-kadang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini membelanjai kucing ini banyak. Tapi apakah betul kalau Nabi itu sayang dengan kucing, atau pernahkah Nabi memelihara kucing? Yang paling terkenal di antara Nabi dan sahabat-sahabat yang suka memelihara kucing adalah Abdurrahman, yang disebut dengan Abu Hurairah. Karena dia suka dengan kucing, dia dipanggil Abu Bapak Hurairah kucing, bapak kucing. Karena dia setiap datang masjid selalu bawa kucing kemana-mana. Biasanya yang suka kucing itu wanita, tetapi kalau sahabat Nabi yang Abu Hurairah ini memang dia suka dengan kucing. Kenapa tadi orang suka mengatakan Nabi sayang kucing? Sebetulnya bukan saja kucing yang Nabi sayang, semua hewan Nabi sayang. Tapi karena kucing ini adalah hewan yang terbiasa hidup di tengah-tengah kita, maka selalu kita bilang contohnya adalah kucing. Dan Nabi pernah bilang, ada seorang masuk neraka karena dia memelihara kucing, lalu dia sakiti kucing itu, dia tidak bagi makanannya sampai kucing itu mati. Jadi begitulah, berbuat kepada kucing saja begitu dahsyat siksaannya, apalagi berbuat kepada manusia. Jadi kita tidak terfokus kepada kucing saja, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia lewat di salah satu kota di Madinah, maka dia lihat seorang anak bermain burung. Maka dia beli burung itu, kemudian dia lepaskan. Karena Nabi bersabda, dia teringat, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah siapa saja yang ada di bumi, baik manusia maupun hewan, pasti kamu dikasih sayangi Allah. Kalau kita sayang kepada siapa saja, kasih sayang itu akan kembali kepada kita. Jadi bukan kucing saja, apa saja. Jadi sejauh manakah kalau kita itu memelihara kucing kebaikannya? Memang kebaikannya luar biasa sekali. Itu sayang dengan makhluk Allah yang bernama kucing. Walaupun dia kucing, kita tetap dapat pahala kebaikan berdasarkan hadis tadi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Karena Imam Ghazali setelah dia meninggal, ada yang bermimpi, wahai Imam, apa yang Allah buat denganmu? Allah mengampuniku.
Apakah karena buku-bukumu yang besar itu? Apakah engkau seorang imam? Tidak. Satu hari aku menulis bukuku. Dulu kan kalau menulis tidak ada pulpen. Dulu ada pena, tintanya dicelupin baru ditulis, dicelupin baru ditulis. Ketika dia mau menulis, itu ada lalat hinggap di tintanya. Jadi dia berhenti untuk mencelupkan tintanya, penanya, sampai lalat itu kenyang minum. Setelah kenyang dia terbang, baru dia lanjutkan. Akibat aku sayang dengan dia, maka Allah pun ampuni saya. Jadi jangan menganggap remeh dengan kebaikan walaupun sekecil apapun. Walaupun ia hanya memelihara seekor kucing. Barangkali itu Bu, mudah-mudahan jadi kebanyakan dokter mengatakan bahwa bulu kucing itu membawa penyakit kepada kita. Tapi ada baru saya dapati, ini kehadiran seekor kucing di rumah kita. Dia itu saya lupa apa dia buat keterangan, tapi ternyata kucing ini bukan membawa penyakit. Dia membawa kebaikan di dalam rumah kita. Bahkan banyak lagi keterangan di sana, saya lupa sejauh mana keterangannya. Kucing itu tidak membawa penyakit. Kalaulah dia membawa penyakit, tentulah orang memelihara kucing itu penyakitan. Nyatanya hari ini orang melihara kucing sehat-sehat. Jadi itu buktinya. Tapi janganlah pula kita ini, artinya walaupun tidak sakit kita melihara kucing, jangan terlalu artinya sembrono megang kucing lalu tidak cuci tangan megang makanan. Tetap kita jaga. Karena semua yang Nabi bilang itu tidak ada di sana itu yang mengandung kemudaratan. Jadi kalau dokter bilang, mungkin dari satu sisi ilmu kedokteran, macam lalat. Dokter menyuruh jauh daripada lalat. Ternyata daripada sayap lalat itu, satu mengandung racun, virus, satu penyembuhnya. Idza waqa'as asbabu ala ahadi inaikum, kata Nabi, kalau jatuh lalat dalam satu bejana, dalam bejana itu minum, maka celupkanlah dia ke dalam. Karena dalam satu sayapnya racun, dalam satu sayap penawar. Jangan sampai dibuang jadi sayang. Jadi dicelupkan saja. Kata Nabi, itu akan tawar lagi racunnya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita, dan andaikan ada yang saya sampaikan kurang berkenan, terlebih dahulu saya mohon maaf. Semoga Allah bagi kita di kesehatan dan kesempatan untuk sentiasa lagi dan lagi menjadi orang yang terbaik. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم